Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan dalam kegiatan diseminasi budaya baik atau budaya positif di 106 akan kita mulai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 106 Jakarta, Bapak Surata MPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hari Setiawan, Wakil Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 106 Jakarta. Yang saya hormati rekan sejawat Bapak Abdul, yang sama-sama dilaksanakan kegiatan diseminasi untuk TGP Angkatan ke-10. Dan yang saya hormati juga perwakilan orang tua murid. Terima kasih Bu sudah hadir. Yang terakhir adalah yang Bapak banggakan, anak-anak SMA Negeri 106 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di ruangan AFI, ruangan audiovisual, ruangan kebanggaan pertemuan dari SMA Negeri 106 Jakarta. Bapak Ibu, untuk lebih singkatnya lagi, kegiatan ini akan kita awali dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Hari Setiawan sebagai Wakil Kurikulum. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa agar rangkaian kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita tundukkan sejenak kepala seraya berdoa sesuai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Disilakan. Terima kasih Mbak. Mohon izin Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman CGB Angkatan 10, tamu undangan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu guru dengan orang tua murid serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Di sini Bapak mewakili kepala sekolah, bukan berarti Bapak lebih tahu dari teman-teman sekalian. Kita berbagi informasi dan sharing-sharing aja di sini Bapak Ibu ya. Kalau dari Bapak Ibu lihat dari judulnya adalah budaya positif. Budaya yang seperti kita ketahui adalah aturan atau tata cara kehidupan yang diturunkan secara terus-menerus ya. Itu bisa adat istiadat, norma dan lain sebagainya. Itu yang perlu dicapai. Apalagi ditambahkan dengan positif. Positif adalah hal pikiran yang lurus-lurus aja ibaratnya. Artinya begini Bapak Ibu. Budaya positif ini yang perlu ada teman-teman CGP ketahui adalah itu agak susah buat diterapkan di sekolah-sekolah. Bukan berarti tidak bisa, itu yang perlu dicermati. Kenapa? Yang perlu teman-teman lakukan adalah dari diri teman-teman CGP dulu, yaitu keteladanan. Karena dari keteladanan teman-teman akan menular ke anak didik serta teman-teman sejawat. Itu yang teman-teman cermati, arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, dari keteladanan itu bisa menularkan namanya agen perubahan ya. Perubahan ke komunitas sekolah. Biasanya kalau di CGP itu biasa disebut komunitas sekolah atau namanya ekosistem sekolah. Ya, ekosistem sekolah ada perlengkapan, persiapan segala macam, serta di dalamnya juga ada aset yang dimiliki oleh sekolah itu buat dikembangkan sebagai budaya positif. Ya, itu sebagai agen perubahan, memberikan contoh keteladanan.
Dan yang terakhir, pesan dari Bapak Kepala Sekolah adalah bahwa moto dari CGP Angkatan 10 ini adalah pantang menyerah. Pantang menyerah dan mengeluh, ya, pantang mengeluh. Oke, artinya apa? Kita budaya itu kan tata cara yang secara terus-menerus, artinya kita jangan sampai di tengah jalan kita sudah menyerah atau mengeluh. Ya, kita tahu sendiri kan masyarakat kita di 106 ini banyak jumlahnya, sekitar kalau dihitung sekitar 780 ditambah guru segala macam. Nah itu dengan karakteristik yang berbeda-beda, serta kita perlu namanya diferensiasi perlakuan. Ya, nah itu tugas dari teman-teman CGP ini. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah sampai ke tahap selesai dalam CGP ini. Artinya, oke, tepuk tangan boleh. Artinya saya sering menggembar-gemborkan proses dari pendidikan ini harus teman-teman lalui dengan benar-benar, karena ini berarti kawah cakra di muka biar teman-teman bisa menerapkan yang namanya kepemimpinan murid. Karena nanti rangkaiannya dari sampai modul 3 itu adalah kita adalah kepemimpinan murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita adalah menghamba ke murid, bukan menghamba dalam arti sebenarnya, tapi kita murid menjadi tolak ukurnya sekarang. Jadi semuanya kepada murid, itu yang perlu dicermati, Bapak Ibu ya, paham ya. Terus desiminasi ini penting. Kenapa? Desiminasi adalah menularkan ilmu yang didapatkan oleh bapak-bapak yang ada di depan ini. Ya, itu perlu desiminasi. Jadi mohon kiranya teman-teman baik guru maupun orang tua murid serta adik-adik ikuti rangkaian ini, ambil ilmunya, manfaatkan, diterapkan. Dan kita sering-sering ilmu aja, bukan berarti juga bapak-bapak yang di depan ini lebih pintar atau lebih cerdas. Cuma bapak-bapak ini sudah lebih dulu mengetahui, sudah pelajari di modul titik 1 ya. Sekarang mungkin 1.4 dan sudah mulai 1.2. Sudah modul 2 akan merangkai ke sana. Ya. Itu seperti itu, ikuti prosesnya sampai selesai. Oke. Itu yang terakhir dari Bapak adalah 106 punya moto adalah baik dulu, ya, sesuai dengan yang ada di depan, budaya positif dan saling linear, Bapak Ibu ya. Nah, maka dikembangkan dengan benar-benar. Itu aja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan bertemu Bapak Ibu untuk melakukan diseminasi budaya positif di SMA 106 Jakarta. Mungkin saya lanjut saja Bapak Ibu langsung, karena tadi Pak Dedi sudah menyampaikan. Nah sekarang jatahnya saya untuk menyampaikan terkait pemahaman saya terkait dengan budaya positif. Saya alhamdulillah bergabung di kelas 067 Bapak Ibu. Kebetulan fasil saya langsung dari Jogja sama kayak Pak Dedi gitu, dan PP saya kebetulan guru SD Bapak Ibu. Jadi kalau agak ketika kami diskusi, alhamdulillah saya dapat banyak gambaran yang cukup bagus lah, yang mungkin bisa saya terapkan di jenjang SMA. Baik, materi pertama, jadi di budaya positif ini di modul 1.4 cukup banyak Bapak Ibu apa yang saya dapat gitu, meskipun memang dengan konsep merdeka yang mulai dari diri dan seterusnya sampai di akhirnya adalah aksi nyata. Nah, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi kita tahu Bapak Ibu kalau dulu, dan mungkin kita sudah tahu ya, sekarang nilai itu sudah bukan lagi jadi patokan gitu Bapak Ibu. Ya, jadi yang menjadi acuan sekarang adalah pembelajaran itu harus dirancang yang berdiferensiasi dan berpihak pada murid gitu.
Jadi kita tidak bisa lagi menyamakan murid A dan B itu sama gitu. Klasikal tuh sebenarnya sudah kalau bisa kita mulai bergeser gitu, menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan kodrat mereka masing-masing, serta tugas kita yang lain adalah menebalkan laku mereka, Bapak Ibu. Nah, di budaya positif ini menurut saya adalah salah satu cara untuk kita menebalkan laku anak-anak kita yang menjadi arah lebih baik. Seperti itu. Boleh lanjut? Saya ya, maaf lupa kalau kayak gini. Nah, selanjutnya ada disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Jujur saya baru tahu, gitu ya. Saya juga baru dengar gitu. Ternyata disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yang katanya adalah disiplina, gitu. Dan artinya pun saya kaget gitu. Ternyata artinya itu adalah belajar, Bapak Ibu. Kalau kita tahu kan selama ini disiplin itu ya kalian harus taat aturan gitu. Ternyata definisi sebenarnya adalah belajar, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa adanya hukuman, ancaman maupun hadiah atau reward, Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah sebenarnya disiplin itu kalau miskonsepsinya adalah sebenarnya kita tuh guru tidak bisa mengarahkan anak-anak untuk disiplin gitu. Kita tidak memiliki kontrol terhadap anak-anak gitu. Sebenarnya diri anak-anak lah yang memiliki kontrol sendiri untuk mereka menjadi lebih disiplin gitu. Nah, tugas kita mungkin memberikan rangsangan-rangsangan supaya mereka muncul disiplinnya gitu. Dan karena yang paling penting adalah muncul dari internal mereka, intrinsik mereka gitu. Itu yang bagus, yang akan melekat lama kepada anak-anak gitu, dibandingin dengan tadi adanya ancaman, hukuman, dan reward gitu. Tadi hal yang sedikit menarik adalah ketika ditanya reward itu jadi masalah, kok sekarang jadi masalah gitu, nggak boleh gitu. Jadi dari modul yang saya baca, Bapak Ibu, ternyata reward itu mungkin untuk beberapa anak bisa menjadi motivasi, tapi ternyata buat anak-anak lain, mungkin ini pun saya alami gitu, udah pasti dia lagi dapat, buat apa gue belajar, buat apa saya belajar gitu, udah pasti dia lagi gitu. Nah itu ada, Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu di modul yang saya baca ada pendapat tokoh yang seperti itu gitu, dan itu pun saya juga kaget gitu, oh begitu ya gitu. Yang selama ini kita anggap menjadi motivasi, ternyata ada anak-anak yang tadi baik lagi karena setiap anak memiliki karakter yang masing-masing gitu. Ada yang termotivasi, ada yang malah yang makin mundur gitu. Nah, disiplin juga dapat dimaknai dengan belajar kontrol diri, Bapak Ibu, dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia. Nah, tujuan mulianya ini yakni menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai gitu. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin itu termasuk nilai kebajikan gitu. Kita cinta kebersihan gitu ya, itu juga termasuk nilai kebajikan. Menghargai orang lain itu juga termasuk nilai kebajikan, dan pasti diri kita tahu kita tuh mau jadi apa, mau punya nilai apa di mata orang lain gitu. Apakah tadi kita sebagai penghukum atau kita mau sebagai apa gitu. Dan setiap dari kita pasti punya nilai-nilai itu. Nah, di Indonesia nilai kebajikan yang lagi sedang booming-boomingnya dan sedang digalakkan dan diterapkan di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, dan masih banyak lainnya. Nah, di bawah ini saya ambil dua saja. Yang dua ini adalah PYP, Bapak Ibu. Nah, ini saya tahu karena memang sekolah-sekolah swasta mereka sudah menerapkan ini. Targetnya adalah PYP. Jadi mereka lebih menekankan bukan nilai lagi, tapi karakternya gitu. Kegiatannya lebih banyak untuk menumbuhkan laku mereka ke arah yang lebih baik gitu. Nah, sekolah-sekolah yang saya lihat memang sekolah-sekolah yang bagus yang saya lihat di swasta itu kebanyakan sudah menuju ke sana. Salah satu kurikulum yang menggunakannya adalah kurikulum ID, Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu jadi mereka sudah duluan gitu ya. Itulah kita mungkin terlambat, kita mungkin belum menerapkannya, tapi tidak ada kata terlambat untuk memulainya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan baik lagi dengan pergeseran sekarang yang sikap anak mungkin sudah mulai lebih ke arah yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan kita menerapkan ini budaya positif, anak-anak bisa menjadi lebih ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia, Bu. Menurut Diana Gosset, jadi ada dua besarnya, yaitu eksternal dan
intrinsik dan ekstrinsik sebenarnya ya, atau eksternal atau internal. Nah, eksternal ini tadi saya sampaikan ada dua. Yang pertama adalah hukuman. Ini level yang paling rendah Bapak Ibu. Jadi anak-anak ikutin kita karena dia takut dihukum. Saya harus tepat waktu ke pelajaran Pak Abdul, takutnya nanti Pak Abdul suruh saya dibayar denda gitu karena guru ekonomi gitu. Nah, jadi mereka buru-buru masuk bukan karena senang ekonomi, tapi karena takut suruh bayar denda, duitnya nanti buat kas. Itu mereka kan kadang gak ikhlas Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah karena penghargaan yang tadi saya sempat bahas. Nah, sebenarnya yang diharapkan, meskipun memang saya pun ngebayangin ya Bapak Ibu, ketika terjadi hal seperti ini, apakah saya bisa selembut ini gitu? Karena kayaknya agak sulit gitu. Nah, yang ketiga adalah motivasi internal. Jadi motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri yang nilai yang diyakininya. Nah, ini memang PR besar untuk kita di tengah kondisi pergaulan zaman sekarang yang memang kalau saya bilang agak-agak brutal, istilahnya seperti itu gitu. Dengan adanya tawuran dan lain-lain gitu. Jadi nilai-nilai yang mereka dulunya punyanya positif gitu, nah akhirnya hilang karena ya tadi pergaulan gitu. Dan tugas kita adalah untuk balik lagi membantu mereka, menebalkan lampu mereka untuk arah yang lebih baik. Boleh saya lagi ya lupa. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi setiap orang di dunia ini melakukan kegiatan pasti punya tujuan Bapak Ibu. Ya, setiap orang melakukan kegiatan apapun di dunia ini pasti punya tujuan. Nah, ini teori dasarnya Bapak Ibu. Pertama adalah ini menurut William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Kenapa kita makan? Ya kalau nggak makan kita meninggal gitu ya Bapak Ibu. Makanya kita makan. Kasih sayang dan rasa diterima gitu. Nah, ini bukan hanya di dunia orang-orang dewasa, tapi anak-anak pun ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Kita tahu di sekolah kita ada beberapa anak yang mungkin kekurangan kasih sayang dan dampaknya adalah dia tidak bisa belajar dengan maksimal gitu. Dan itu jadi hal yang kita suka, ya sering kita tangani gitu Bapak Ibu. Lalu ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kalau penguasaan itu kalau emang dia akan termotivasi ketika memang dia menguasai materi itu gitu. Ah, saya bisa nih. Oh, pelajaran saya ini, oh pelajaran fisika nih tentang apa? Atom. Atom itu fisika bukannya Bapak Ibu? Salah ya. Oh, tentang misalnya apa tuh? Katrol gaya gitu. Ah, saya biasa nimba di rumah nih ya. Oh, kayaknya saya bisa nih. Dia akan termotivasi untuk belajar itu dan dia paham gitu. Nah, itu penguasaan. Lalu kalau kebebasan tuh ini lebih ke arah anak-anak tuh biasanya nggak mau dikekang ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka mau ya ini yang lagi digembar-gemborkan nih, pembelajaran diferensiasi. Jadi kita jangan saklek, oh kalian tugasnya harus bikin PowerPoint semua, bikin video semua. Tapi kita bisa berikan kebebasan ke anak-anak yang memang mereka suka video, silahkan suka bikin video. Yang suka PowerPoint aja boleh, yang mau ngomong langsung aja boleh. Nah, itu kebebasan. Dan kalau kesenangan udah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak melakukan hal itu karena dia senang. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Saya ngambilnya di SD, ini kebetulan dari modul LMS-nya, makanya saya berharap Bapak Ibu yang belum CGP bisa ikut nih Bapak Ibu. Jujur ini sangat bermanfaat banget buat saya sendiri gitu, dan pastinya akan berguna ketika semua kita paham. Insya Allah budaya positif sekalinya akan bagus gitu. Dina seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sebelum dari sekolah, nangis nih Bu, ngadu sama ibunya, dia benci sama Bu Rani gitu, atau misalnya contohnya dia benci sama Bu Olga gitu. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, nanti ada di bawah Bapak Ibu. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Ibu Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah supaya kebutuhannya terpenuhi Bapak Ibu? Nah, jadi dikasih tahu nih sama ibunya Dinda nih Bu, ke Bu Rani. Bu Rani, kemarin Dinda cerita gini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya gitu. Nah, menurut Bapak Ibu, si Dinda ini lagi mau memenuhi kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Kesenangan. Oke, nanti kita cek bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, yang kedua,
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira ini yang mana Bapak Ibu? Kasih sayang. Oh, bukan lagi, siap Ibu. Ada penguasaan, kasih sayang, rasa terima, berkah hidup, kesenangan. Kasih sayang ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kalau di sekolah ini saya tuh sering banget ngeliat Bu Tati negur anak-anak, sepatu baru nih gitu kan, Bu Astri, Bu Olga gitu. Jadi insya Allah kalau ngomongin rasa kasih sayang dan diterima, sekolah ini udah oke banget lah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang mana Bapak Ibu? Kebebasan, betul. Oh iya, nggak tahu saya, belum dikasih tahu jawabannya. Nah yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Bukan lagi, siap. Nah ini Bapak Ibu. Kelewatan di sini. Oh, nah ini dia. Yang mana? Jadi gambarnya jelek nih Bapak Ibu, ditunjukin nih. Penguasaan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cek apakah benar. Nah, benar ya Bapak Ibu, kesenangan, kasih sayang, kasih. Nah, sekarang saya mau minta pendapat Bapak Ibu nih. Kan tadi katanya kalau Ibu Rani, ya kalau seandainya Ibu jadi Ibu Rani, ya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan dari Dinda untuk kasus yang pertama? Apa yang akan Ibu lakukan? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru. Nah, supaya dia merasa mendapatkan kebutuhan kesenangannya, kira-kira Ibu harus ngapain? Boleh Bapak Ibu salah satu? Kalau saya tunjuk, saya agak ngeri ditunjuk balik nanti. Oh boleh nggak boleh? Baik, sepertinya Dinda ini senang bernyanyi ya. Kalau mungkin kalau misalnya saya menjadi gurunya atau Bu Rani, saya lebih memberikan pemahaman kepada Dinda bahwa ada waktu-waktunya kapan Dinda bisa bersenandung atau bernyanyi, kapan memang di kelas itu harus tenang, karena tidak selamanya Dinda bisa melakukan apa yang Dinda suka tanpa memperhatikan orang-orang sekitar, seperti itu. Jadi ketika memang saat itu kelas harus mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian dengan tertib, karena Dinda juga tidak hidup sendiri, di kelas ada teman-teman, maka kita juga harus memperhatikan, menenggang rasa teman-teman yang lain. Tapi kita tidak menutup mata dengan bakat Dinda gitu. Ketika Dinda memang senang bersenandung atau bernyanyi, Dinda bisa melakukan itu misalnya di pelajaran seni musik, atau pada saat istirahat pinjam studio, pada saat kegiatan ekstrakurikuler Dinda bisa ikut paduan suara, seperti itu. Jadi bakatnya pun tersalurkan. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Pak Abdi. Terima kasih Bu Olga. Jadi diarahkan ya Bu Olga ya, bakatnya diarahkan. Tapi mungkin sesekali juga, oh mungkin lagi santai, boleh deh kamu sambil bersenandung, tapi jangan kenceng-kenceng ya, takutnya teman lain terganggu. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua nih Bapak Ibu, Ibu guru tidak menyapaku. Kayaknya sih ini gampang banget sih jawabnya. Kenapa? Karena saya tahu banget guru 106 itu selalu menyapa gitu. Bilang tadi, ini kayaknya rambutnya beda nih, tegur ngajak ngobrol gitu kan. Kamu ganteng banget hari ini, saya temukan dan saya sering lihat tuh Bu Tati itu ya, sering banget tuh kan. Kamu ganteng banget hari ini, udah cukur rambut gitu kan. Nah, mungkin ini saya skip aja Bapak Ibu karena saya rasa di sekolah ini sudah luar biasa gitu. Nah, kalau yang bawah nih Bapak Ibu, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini mungkin hampir di semua sekolah ada gitu ya Bapak Ibu. Nah kira-kira apa yang bakal Bapak Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhannya Dinda, untuk dari kebutuhan kebebasannya Bapak Ibu? Mungkin boleh Bapak Ibu yang mau? Saya nggak berani nunjuk soalnya. Oh Pak Ai, siap. Silakan Pak Ai. Izin Pak Abdul menjawab, bukan menjawab ya, mengomentari apa yang ada di pikiran saya Bapak Ibu ya, tentang pilihan nomor 3 Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, ini kemungkinan teman-teman juga tahu, cuma untuk keep aja buat yang lainnya biar sama-sama menjawab Bapak Ibu. Artinya begini,
Kalau kalian aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja. Ya ini larinya adalah ke metode pembelajaran itu. Apalagi kita dihadapkan dengan kurikulum merdeka, sekarang kurikulum nasional, maaf, yang tidak lepas dari yang namanya gaya belajar. Ya, itu gaya belajar dan kita harus mempraktekkan yang pertama, mempraktekkan diferensiasi pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, karena anak itu sudah dalam kodratnya, kodrat zaman, ya, anak itu untuk mendengarkan seperti apa ya, mengajarnya itu menerangkan aja, itu seenggaknya anak juga sudah bosan seperti itu, ya. Jadi ada tipe-tipe gaya belajar dan metode pembelajaran yang mesti Bapak Ibu tingkatkan kompetensinya. Ya, kita tahu bahwa di PMM juga banyak sekali metode-metode pengajaran yang mungkin keberpihakan kepada peserta didik Bapak Ibu. Nah, untuk itu saran saya adalah tingkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam hal metode pengajaran. Ya, itu bisa mandiri, bisa melalui dari pemerintah segala macam. Yang kedua, masukan dari anak-anak ini perlu kita tampung dan kita jalani karena yang melakukannya itu anak-anak, ya. Jadi kita harus bisa anak-anak maunya seperti apa kita ikuti, setidaknya tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu aja komentar dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi kalau dari sini baru jelas ya bahwa kita harus mencoba berbagai metode yang membuat anak itu semua terfasilitasi gitu. Bukan berarti kita harus sekali ngajar metodenya banyak gitu, tapi kita bisa bergantian menggunakan metode supaya anak-anak juga bisa senang ketika belajar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mungkin dari saya aja Bapak Ibu, karena nanti kita pasti ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang jelas sih, mungkin kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu ya, kalau gambarnya nggak rapi, ya mungkin setelah itu juga teman-teman harusnya dikasih penguatan gitu. Ini kelas 3, gambarnya cukup bagus gitu, harusnya disampaikan penguatan supaya si Dinda ini juga nggak terlalu down ketika malah kan gitu ya Bapak Ibu zaman sekarang ya, ketika ada yang kurang bagus biasanya malah dihujat-hujat gitu. Nah, mungkin kita ngasih penguatan ke sana. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang mungkin paling rendah gitu ya levelnya adalah sebagai penghukum Bapak Ibu. Saya ingat kemarin ketika ada elaborasi Bapak Ibu di proses CGP itu kebetulan fasilnya menunjukkan sebuah video bagaimana seorang guru dia tidak akan mulai pelajarannya sebelum semua anaknya lengkap. Terus ketika anak itu masuk belum ditanya apa-apa, udah di omel-omel itu Bapak Ibu, sampai teman-teman sekelasnya ikut lempar kertas Bapak Ibu. Dikasih tahu hari kedua ternyata datang lagi Bapak Ibu, terlambat lagi. Hal yang sama dilakukan sampai teman-temannya pun menghujat. Hari ketiga dia nggak masuk Bapak Ibu, nggak masuk Bapak Ibu, nggak masuk, dan hari keempat dia masuk. Nah di hari keempat akhirnya sambil nangis gitu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat gitu, dan saya pun melihatnya juga cukup sedih gitu. Ternyata kenapa? Dia 2 hari nggak masuk karena ibunya masuk rumah sakit karena DBD. Hari kedua dia harus nyuapin ibunya dulu. Hari ketiga kenapa dia nggak masuk? Karena ibunya sudah meninggal. Dan di hari keempat yaitu dia menyampaikan bahwa dia datang pagi-pagi karena memang sudah tidak ada lagi ibunya yang harus dia urus gitu. Nah, jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah sih kalau satu setengah aman ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada pembuat rasa bersalah. Jadi dia bikin si siswa ini, oh iya Pak, saya salah gitu. Nah, nanti ada video yang akan lebih jelas menggambarkan bagaimana prosesnya. Lalu sebagai teman, nah ini mungkin saya pribadi Bapak Ibu, saya lebih sering sebagai teman. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu salah sebenarnya, bukan salah sih, mungkin perlu ditingkatkan ke level yang selanjutnya. Nah kalau pemantau itu lebih ke arah saklek dengan aturan kalau menurut saya pribadi. Nah yang paling penting yang harus kita coba bersama adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Nah berikut adalah
videonya Bapak Ibu, mungkin bisa disimak. Nanti kita bisa akan lebih jelas karena ketika saya lihat video ini, kita bisa lebih membedakan mana yang sebuah hukum dan sampai ke proses yang manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat Izin saya percepat ya Bapak Ibu. Pemantau. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum Bapak Ibu. Ini contoh kasusnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini selanjutnya adalah posisi membuat merasa bersalah ya Bapak Ibu ya, dengan tokoh yang sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi agak manja gitu ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi keempat Bapak Ibu sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini adalah posisi yang memang diharapkan Bapak Ibu. Yang diharapkan bisa kita terapkan di sekolah, yaitu sebagai seorang manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu.
Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi. Cek, baik sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita lihat ya Bapak Ibu, jujur saya ketika melihat video itu pun, oh ternyata saya ada di posisi ini gitu. Meskipun emang kita gak konsisten di posisi itu ya Bapak Ibu ya. Kadang kita sebagai teman, mungkin kalau tadi saya dengar sedikit gitu dari Memsud, lah itu si siapa Ahmad siapa gitu. Nah kan mungkin saking seringnya tuh anak agak terlambat ya Bapak Ibu. Akhirnya wah balik lagi dah ke penghukum nih. Saya udah mau jadi tahap teman kan pemantau, oh dikatakan manajer nih, ketemu dia balik lagi buku yang pertama gitu. Nah emang tantangannya adalah memang konsistensi Bapak Ibu. Dan emang kadang ya itu tadi Bu, ya selain anak-anak juga harus kontrol diri, nah kita pun harus kontrol diri kita gitu Bapak Ibu ya. Nah ini jadi terlihat ya Bapak Ibu ya, jadi identitas gagal itu ketika kita masih ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah yang berhasil itu sebenarnya 3 tuh Bapak Ibu, ada teman, pemantau, manajer gitu. Nah tapi emang saya pribadi mengakui Bapak Ibu kalau sebagai teman tuh akhirnya kayak anak-anak kita ini benar ke kita tuh jadi dekat, jadi asik gitu. Cuman emang kadang ya udah nggak dari kita gitu. Nah itu yang saya alami gitu Bapak Ibu. Karena kalau presidennya ngapain saya marah-marah tuh juga nggak bakal dengerin gitu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu nih, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu mungkin saya minta apa ya Bapak Ibu ya, pengalaman Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu nih sudah sampai tahap mana atau sudah pernah yang sebagai apa gitu. Mungkin saya tengok ke Bu Tati. Soalnya saya ngelihat beberapa kali Bu Tati sebagai ini gitu. Saya ngelihat Bu Tati itu tadi mungkin ya, ketika ada masalah dibocah lagi kan, maunya sabar akhirnya jadi emosi gitu. Nah kalau menurut Bu Tati nih, Bu Tati sudah di tahap yang mana aja Bu Tati? Kan kita nggak tahu. Mungkin saya ngeliat Bu Tati sudah tahap manajer gitu. Karena balik lagi Bu, tantangannya adalah konsistensi untuk menjadi ada di posisi kontrol tersebut. Bu Tati boleh menyampaikan pengalamannya? Terima kasih Pak Abdul. Baik teman-teman, saya sedikit berpendapat ya. Saya pernah di posisi, kalau sekarang sih ya, kalau memang sudah kurikulum merdeka, saya orang yang selalu bisa taat aturan. Jadi kalau kurikulum kita sudah mengarah ke sini, saya pasti akan menyesuaikan diri. Saya mungkin pernah di posisi pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman pernah, pemantau pernah, dan manajer juga pernah. Semuanya saya alami insya Allah. Nah, permasalahannya mungkin saya tidak bisa konsisten juga di manajer, dan saya juga tidak bisa juga selalu posisi teman, pemantau dan seterusnya. Tergantung bagaimana anak yang saya hadapi.
Jadi kalau kita boleh teman, tapi kalau kita kebablasan juga dia kadang-kadang tidak menghargai gurunya. Itu saya juga harus cut gitu ya. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah tergantung siapa siswa yang saya hadapi. Kemudian dalam lingkungan sekolah kita itu semuanya dalam hidup itu ada sebab akibat. Jadi dari tadi saya melihat itu hanya murid, bagaimana sekarang kita membicarakan sedikit bolehlah 10% gurunya. Karena apapun yang dilakukan guru itu akan berpengaruh sama muridnya. Kalau seorang guru tidak memberikan contoh, maka muridnya juga akan berpengaruh dengan sikap dia. Contoh, kalau kita saja datangnya jam 6:30 lewat, apa nggak malu nanti muridnya juga bilang, ibu itu aja datang 6:30 lewat nggak apa-apa gitu lah. Nah, jadi marilah kita menjadi contoh yang baik juga, karena saya pikir suri teladan yang baik itu salah satu bisa mengontrol anak-anak untuk berdisiplin juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Ini ingetin lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi memang benar di modul 1.1 itu terkait dengan filosofi Ganjar Dewantara. Ya memang salah satu poin pentingnya adalah kita harus menjadi teladan Bapak Ibu. Ya, role model. Jadi percuma nih kita udah sosokan jadi manajer nih Bapak Ibu. Bapak telat gitu kan. Ya meskipun dia tahu mungkin kalau bapak mah pasti urusannya dipotong gaji nih Pak gitu. Cuma kan maksudnya itu jadi pembenaran paling ya Bapak Ibu nih harus kita harus konsisten sama-sama gitu. Jadi kita jadi manajer tapi kita juga harus jadi contoh untuk murid-murid kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, ini kita ngomong keyakinan kelas. Kalau selama ini tadi ada kontrak kelas, ada peraturan yang sekarang udah nggak boleh, namanya tata tertib itu udah nggak boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Nah, saya pas bikin nih Bu ya, kebetulan tadi baru praktek bikin video Bapak Ibu. Jadi yang saya tangkap Bapak Ibu, pertama ini Bu, dia lebih abstrak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada peraturan harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat gitu. Nah, ini harus dirubah ke nilai apa yang bisa yang sesuai dengan itu gitu. Nah, contohnya adalah menunjukkan sikap kedisiplinan. Nah, kalau ngomongin kedisiplinan Bapak Ibu itu luas ya Bapak Ibu ya. Pertama harus datang tepat waktu, menggunakan seragam gitu. Nah, ini pun sebenarnya saya pribadi juga kok gini gitu ya, tapi emang itu supaya menumbuhkan kesadaran anak-anak sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi emang kalau tadi ngomongin konsekuensi, hukuman, nah itu poin pentingnya adalah sebenarnya jangan sampai ada paksaan untuk atau tekanan kepada murid-murid kita gitu Bapak Ibu. Kayak dilarang buang sampah, nah itu kalimatnya harus diganti ke arah yang positif. Misalnya kayak mencintai lingkungan gitu. Tadi saya bikin di kelas ada yang nulis apa keyakinan kelasnya, harus bantu angkat bangku ketika mikir gitu. Nah, kalau kita udah masukin keyakinan kelasnya adalah kita mencintai lingkungan, berarti kan udah ikut semua tuh Bapak Ibu. Nggak boleh bawa sampah, jalanin piket gitu kan, bantuin temennya. Sama kayak ada keyakinan kelas menghargai orang lain. Menghargai orang lain berarti pertama adalah kita harus hargai teman kita. Ketika kita mengambil barang harus izin, mau ngapa-ngapain harus izin. Sama ketika guru ngejelasin itu harus dengerin. Nah, ada lagi yang menarik adalah kalimat semangat belajar gitu. Nah, ini pun kan abstrak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita turunin, ternyata dengan kita mendengarkan guru kita menjelaskan, aktif ngumpulin tugas tepat waktu gitu kan. Terus aktif ketika disuruh bertanya. Nah, itu sebenarnya udah nunjukin semangat belajar Bapak Ibu. Nah, ini emang tadi saya pun agak kok ini jadi abstrak gitu. Kayaknya lebih jelas ketika kita turunin ke peraturan ataupun tatib gitu sebenarnya. Nah, itu yang berbeda dan ini insya Allah bisa kita terapkan perlahan ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang tadi saya bilang, mencintai lingkungan itu kan turunannya banyak Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau ini sih kita udah tahu ya Bapak Ibu, kalau sekarang tuh hindari deh kalimat-kalimat negatif, soalnya katanya kalau kalimatnya negatif pasti dilanggar gitu. Nah, kalau positif mudah-mudahan enggak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi sedikit aja Bapak Ibu. Kalau tadi saya menghasilkan 4 di kelas 11-5 dan mudah dipahami oleh seluruh warga kelas gitu. Nah, kita mungkin bisa ngedeskripsinya sendiri.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau kita buat keyakinan tapi berkontribusi cuma sebagian, ya nggak akan jalan, sama aja gitu. Dan keyakinan kelas bisa dan harus ditinjau berulang, kira-kira masih sesuai atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi bebas, bukan bebas ya Bapak Ibu, setiap kelas pasti berbeda-beda. Ada yang berupa kalimat, ada yang berupa statement-statement seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, boleh gitu kan. Karena perlu belajar ini kan banyak jenisnya ya Bapak Ibu, kayak tadi kerjain tugas tepat waktu dan lain-lainnya. Menghargai, merasa aman. Kalau di sana selalu bersikap positif. Bersikap positif itu gimana ya tadi? Kalau mau keluar izin, kalau mau kalau ada tugas ya dikerjain gitu. Senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi emang abstrak dan masih bisa diturunin gitu. Kalau yang saya lihat Bapak Ibu dari keyakinan kelas. Contoh tuh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu ada keyakinan yang dia harus tanggung jawab. Balikin buku ke tempat itu, dia tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu menghormati orang lain dan seterusnya. Jadi kuncinya sih ya tadi lebih universal, lebih abstrak, dan tapi memang bisa diturunkan, diperjelas lagi ke anak-anak seperti apa contohnya, seperti itu. Nah, ini saya kalau ngulang lagi sama aja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah mempraktikkan ini gini Bapak Ibu. Kalau yang saya pahami adalah kalau tadi kita berputar tentang hukuman konsekuensi, sebenarnya di garis akhirnya itu ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Nah, itu yang diharapkan gitu. Ini yang diharapkan kita bisa terapkan. Bener banget Bapak Ibu. Sesabar-sabarnya kita, menjadi manajer-manajernya kita. Tapi ketika nemu anak yang udah dipentokin masih mantuk mentok lagi gitu. Nah, itu emang ya uji kesabaran kita lah Bapak Ibu. Tapi emang kita harus fokusnya lebih ke arah restitusinya, bukan ke hukuman atau konsekuensinya. Kalau konsekuensi jelas Bapak Ibu, konsekuensi itu harus apa yang dia perbuat jadi harus bertanggungjawabkan yang linear gitu. Dia nggak boleh dia buang sampah, dia suruh nyapu satu sekolahan, gitu nggak boleh. Dia nyoret meja gitu ya, yang disuruh lari itu nggak masuk akal gitu. Sampai kemarin pas praktek pun yang benar tadi disampaikan oleh Pak Dedi, ketika dia ada fisik dengan olahraga ya itu nggak masalah, karena emang itu ada hubungannya, gitu. Nah, kalau saya pikir-pikir berarti kalau saya guru ekonomi dia terlambat dia suruh bayar denda. Kan kalau ekonomi urusannya sama duit ya Bapak Ibu ya. Nah, itu berarti boleh ya harusnya. Oh enggak boleh Bapak Ibu. Itu kategori pungli ya Bapak Ibu. Enggak boleh. Siap. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya. Nah, ini makanya tadi saya bilang sebenarnya endingnya bukan hanya di konsekuensi, tapi ada yang namanya restitusi yang itu memang butuh banget kesabaran dan perjuangan kita untuk mencobanya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan pasti. Terus kalau konsekuensi itu yang harus terjadi karena sudah disepakati di awal. Nah, kalau restitusi merupakan pilihan, gitu. Jadi kita lebih apa ya Bapak Ibu ya? Lebih ngajak anak tuh, yuk, kira-kira salah apa enggak nih, gitu. Kira-kira harus seperti apa, mau jadi apa dan seterusnya. Kayak gitu. Sayang banget sama anak, betul Bapak Ibu. Makanya salah satu visi atau dinas pendidikan gitu kan, sekolah ramah anak gitu. Nah, mungkin karena ini Bapak Ibu dengan restitusi kita bisa mewujudkan itu, dengan memunculkan budaya-budaya positif kita bisa melakukan itu. Nah, kita lanjut. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu, dan pasti ada peran kita gitu. Dengan apa? Dengan tadi kalau di manajer menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka menyadari kesalahan mereka, mencari solusinya sendiri, sehingga ketika mereka selesai, mereka balik ke kelompoknya, nah mereka sudah menjadi pribadi yang makin kuat. Seperti itu. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi gitu. Jadi bukan maksain, oh ya kamu besok harus datang jam segini, saya nggak mau tahu alasannya, enggak. Tapi ada alternatif apa? Seperti itu. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Alasannya apa? Kenapa dia seperti itu? Gitu. Kenapa dia ikut tawuran misalnya? Gitu. Nah, kita harus cari tahu apa penyebabnya. Dan tadi segitiga restitusi ini kan kita bahas sedikit. Jadi kita harus tahu dulu alasannya.
gitu, dan baru kita sama-sama benahi, ajak mereka berpikir untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Meskipun baik lagi ya Bapak Ibu, insya Allah dengan kesabaran kita menangani masalah-masalah seperti ini, anak-anak bisa semakin kuat nantinya. Nah, fokus pada karakter bukan tindakan ya. Jadi lebih ke arah menyadarkan, meskipun butuh lama untuk menyadarkan sebagian anak gitu ya Bapak Ibu ya, tapi itu harus kita lakukan. Lalu fokus pada solusi, itu harus ada solusi dari masalah tersebut. Dan satu Islam sudah melaksanakan itu gitu Bapak Ibu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia, kalau kayak kemarin ada kasus anak di kelas 10 ngambil makanan terus dia dicaci maki sama yang makanannya diambil, ya udah saya tangani. Tapi memang waktu itu saya tidak menerapkan segitiga restitusi secara utuh Bapak Ibu. Dan memang sebenarnya kita tidak perlu melakukan ketiga-tiganya itu bersamaan gitu. Tidak perlu semuanya itu harus urutan. Kalau yang saya rasa seperti itu. Cuma memang balik lagi bagaimana proses kita untuk, oh kamu harus tahu, kamu tahu salah, alasannya apa, dan bagaimana kamu cara memperbaikinya. Seperti itu. Nah ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu kan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu tentu, nah divalidasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu gitu. Ya ini mungkin kalau terlambat mah gak ke situ sih Bapak Ibu, itu nanya alasannya aja. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir adalah nanya, adakah keyakinan yang kamu sudah kalau saya bilang agak dilanggar lah gitu. Nah lalu kamu mau seperti apa untuk memperbaiki masalah itu? Lanjut. Oke, ini kalau saya sajikan mungkin akan lama. Intinya sama sih Bapak Ibu. Di sini ada video yang menunjukkan bagaimana seorang guru menangani muridnya, gitu Bapak Ibu. Ketika dia ada masalah, gitu saya skip saja, saya lanjut. Ah, ini saya lebih malu, jangan deh. Yang ini aja ya Bapak Ibu ya. Jadi, aduh ya Allah. Jadi ini ada tugas penanganan anak. Saya mempraktikkan segitiga restitusi, tapi dengan skenario Bapak Ibu. Karena nggak biasa di syuting gitu ya. Jadi agak-agak aneh. Tiba-tiba apa sih di bagian apa gitu tadi. Nah ini kasusnya ada dua. Pertama yang itu adalah si Adena yang saya reka ulang kejadian yang waktu makanannya diambil sama temannya tanpa izin, sampai si anak ini akhirnya ngomel-ngomel. Walau waktu itu sempat anak itu dipukul sama yang makanannya diambil gitu. Nah ini ada, dan yang terakhir adalah yang paling lumrah, masalah terlambat Bapak Ibu. Nah mungkin saya mohon maaf kalau visualnya kurang menarik, mengganggu mungkin. Ya, saya percepat ya Bapak Ibu. Ya betul, nah, cuma dulu Adena. Jadi tadi Bapak dapat laporan dari teman kelas kamu, katanya tadi ada kejadian yang melibatkan Adena dengan Cece. Coba diceritain ada apa sih tadi kamu dengan Cece? Bener Pak, tadi tuh kan istirahat kedua kan, saya tuh mau makan Pak, saya bawa bekalan Pak. Terus pas saya mau buka bekal saya lupa, saya tuh belum cuci tangan. Akhirnya tuh saya keluar dulu kan Pak, kalau salah. Terus pas saya masuk, bekal saya tuh udah dia makan Pak, dan saya tinggal sedikit. Terus saya heran dong Pak, siapa yang makan, soalnya kan saya dari luar. Terus kata teman-teman, katanya tuh si Ceisha yang makan Pak. Terus dia tuh lagi di depan kelas, saya samperin ke Pak si Ceisha. Terus dia malah kayak ketawa-ketiwi gitu Pak, saya kan kesel ya Pak. Terus saya tanya kenapa nggak izin gitu. Terus dia kayak malah marah-marah ya, kenapa kamu tinggal beli aja gitu Pak. Terus saya marah-marah, terus langsung ngata-ngatain dia aja sih Pak tadi. Oh gitu ceritanya. Bapak ngerti sih, kalau Bapak jadi Adena juga pasti Bapak akan kesel kan sama si Cece. Kenapa? Karena memang makanan yang harusnya kita makan akhirnya diambil sama Adena, diambil sama Cece, tapi nggak izin gitu kan. Pasti Bapak akan marah banget sama dia gitu. Nah tapi menurut Adena, ada nggak sih tindakan yang nggak tepat kamu lakukan tadi itu sama Cece? Ada sih Pak, tadi saya ngata-ngatain dia juga agak kasar gitu sih Pak. Saya kepancing emosi juga tadi. Terus Adena sampai emosi kesel gitu, apa sih penyebabnya? Kan sebenarnya kalau masalah makanan ya biasa lah ya gitu. Tapi kenapa Adena sampai semarah itu gitu? Apalagi saya tahu Adena kan suka sharing makanan sama teman-teman gitu. Kenapa dia? Yang pertama tuh dia nggak izin Pak sama saya. Terus itu bekalnya juga disiapin sama ibu saya kan Pak.
siapin kok malah dia yang makan Pak tanpa izin pula. Jadi saya marah banget Pak. Oh gitu, iya. Bapak paham bagaimana perasaan kamu sih di tanah ibu yang jalan nyiapin bekal terus tiba-tiba dibikinin terus akhirnya makanannya malah dimakan sama orang lain. Bapak paham banget dan Bapak tahu juga gitu meskipun emang dimulai oleh si Cece ya kamu juga kan ada tindakan yang kurang pas kamu lakukan. Oke, Bapak paham bagaimana perasaannya Adina. Syukurlah jika Adina tahu tindakan Adina yang tepat itu yang mana walaupun jelas memang dimulai sama Cece. Bapak ngerti perasaannya Adina nih karena Bapak juga pernah sosial Adina di sekolah gitu, pernah juga ngalamin tapi ya tidak separah Adina sampai yang harus marah-marah gitu. Iya Pak, saya nyesel banget kenapa tadi saya marah-marah gitu. Oke, sekarang Bapak ingin nanya nih sama Adina. Menurut Adina, prinsip apa yang ada di diri Adina atau ketika kelas apa yang Adina sudah langgar? Saya tadi marah-marah terus juga menghina juga Pak. Jadi prinsip atau kegiatan apa yang sesuai dengan Adina? Saya sebenarnya tuh harusnya sabar, tapi karena saya emosi jadinya saya jadi ngata-ngatain Cece. Jadi kamu yakin nggak kalau menghargai orang lain itu penting buat Adina? Penting banget. Penting banget. Setuju nih. Jadi kita memang harus hargai orang lain gitu ya meskipun dia berbuat salah. Namun ada Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu dan saya yakin tadi yang saya baca adalah sebenarnya kita tidak mesti berurutan gitu Bapak Ibu. Jadi nggak mesti saklek dari valisi bisa dengan identitas dan seterusnya. Nah kadang kita malah langsung ke tahap akhir ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebenarnya tidak masalah dari modul yang saya baca itu tidak masalah gitu. Yang penting adalah supaya anak-anak tidak merasa tertekan gitu Bapak Ibu. Itu yang poin paling penting menurut saya dari segitiga restitusi. Nah mungkin yang tadi balik lagi masalahnya tinggal kita konsistensi atau tidak. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau kalau bertanya boleh, tapi nanti saya bisa jawab semampu saya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Atau mungkin mau menyampaikan pendapat menurut Bapak Ibu gitu. Ada Bapak Ibu? Nggak ada? Aman? Tapi balik lagi kalau tadi masalah Bu Astri itu nanya hukuman konsekuensi, kalau menurut saya ya balik lagi sebenarnya kita lebih ke arah ya bagaimana kita coba restitusinya gitu. Karena tahap paling akhir adalah di restitusinya seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Aman? Boleh mau nanya? Enggak, oh iya. Karena waktu ya. Oh, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdul atas pemaparannya yang sangat keren sekali gitu. Pada akhirnya saya paham mengenai segitiga restitusi itu dari kemarin. Mungkin karena saya belum ikutan CGP dari kemarin kalau Pak Dedi bilang pas di gerbang, ayo kita pakai segitiga restitusi itu apa ya segitiga retribusi ya ekonomi. Distribusi guru ya. Iya jadi akhirnya saya paham ternyata pada akhirnya kalau tadi saya ngobrol sama Bu Astri, pada akhirnya semua guru akan jadi guru BK ya gitu. Karena tadi melihat simulasi yang diberikan Pak Abdul gitu ya, bagaimana kita bisa menstimulasi peserta didik untuk memahami apa kesalahannya dan bagaimana apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Tadi terkait konsekuensi itu juga gitu. Sebenarnya bukan pertanyaan, mungkin ini lebih ke ucapan terima kasih atas penjelasannya gitu. Terima kasih Pak Abdul. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Olga. Mungkin karena waktu juga ya Bapak Ibu ya, kita cukupkan saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, baik lagi Bapak Ibu ya, saya hanya masih belajar gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ke depan kita tidak usah jadi guru BK Bapak Ibu, tapi kita mencontoh guru BK dalam penanganan kasusnya gitu ya, supaya anak-anak bisa muncul motivasi intrinsik dari mereka untuk mengontrol diri mereka dan munculkan disiplin positif dan budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak-anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita akan coba meninjau kembali peraturan kelas yang sudah kita miliki khususnya di pelajaran ekonomi. Selama ini kalau saya membuat peraturan kelas ya bersama kalian kan pasti ada kalimat dilarang, harus gitu ya. Nah ternyata setelah saya belajar di keyakinan kelas itu harusnya tidak ada paksaan untuk kalian. Kalau dilarang kan berarti kan harus dipaksa, nggak boleh melanggar gitu ya. Nah kalau keyakinan kelas ini balik lagi ke keyakinan nilai-nilai yang ada pada diri kalian. Saya yakin setiap dari kalian punya keyakinan masing-masing. Contoh, Farhan gitu ya. Farhan ke sekolah ya dia harus rajin belajar. Ya, nah itu bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas. Misalnya kayak kalian dilarang, biasanya gitu ya, kalian tidak dilarang untuk datang terlambat gitu kan. Nah dalam keyakinan kelas itu harus diubah menjadi kalimat positif atau menunjukkan nilai-nilai yang ada kalau kita tidak terlambat itu seperti apa. Contoh, kalau supaya kayak tadi ya, dilarang datang terlambat, maka kalimat yang bagusnya adalah keyakinan kelasnya adalah dengan menunjukkan sikap disiplin. Kalau kalimat menunjukkan sikap disiplin, adakah tuntutan buat kalian? Nggak ada ya, itu lebih general gitu. Tapi berharap dengan kalimat seperti itu kalian bisa lebih disiplin. Contoh, kalau kalian di kelas ada yang suka ngambil barang orang lain tanpa izin, gitu ya, kan biasanya gini, dilarang untuk mengambil barang orang lain tanpa izin. Nah, kita rubah tuh. Keyakinan kelasnya seperti apa? Contoh yang saya dapat adalah dengan kalimatnya adalah saling menghargai. Kalimat saling menghargai ini pun luas sebenarnya, ya. Kalimat saling menghargai ini bisa pertama tadi nggak ngambil barang orang secara diam-diam gitu. Terus apa lagi? Nggak ngatain nama orang tua. Nah itu bisa disebut saling menghargai. Atau ketika kita belajar ada guru yang dijelasin, kalian nyimak itu termasuk saling menghargai. Jadi kita buat kesepakatan kelas kita lebih ke arah yang positif. Nah saya akan ngirim link Padlet ke kalian. Nanti tampilannya seperti ini. Silakan ada 2 kolom nih. Putra dan Putri, nanti kita sepakati karena tidak semua bisa kita ambil gitu ya. Syukur-syukur yang bisa semua ya alhamdulillah. Ya, silakan nanti tinggal klik di sini nih, tulis nama kalian dan usul keyakinan kelas yang akan kita coba terapkan ke depan. Ya, insya Allah saya akan ketemu kalian lagi di kelas 12. Gitu. Ya, sudah pasti kok. Oke, silakan. Ya, link padanya saya kirim. Kode ya, silahkan ditulis. Satu orang cukup satu aja yang menurut kalian ini penting buat kalian di kelas. Oke, udah banyak yang masuk nih. Nah, coba kita lihat. Sepertinya banyak yang sama ya. Saya lihat tadi menghargai orang lain itu banyak banget gitu. Ya, karena kalau kita balik lagi menghargai orang lain itu bisa sesama teman dan juga bisa dengan gurunya atau warga sekolah lainnya. Nah, saya minta tolong Miranda boleh bantu tuliskan. Kita sepakati keyakinan kelas yang akan kita terapkan nanti di kelas ini. Oke. Yang pertama, sepakat ya, kita harus saling menghargai, gitu ya. Nah, ini ada kalimat nih, hadir setiap hari, ya. Terus tadi datang tepat waktu. Kira-kira kalimatnya yang bagus apa ya? Ya, yang lebih general, yang lebih apa? Saling menghargai. Yang kedua apa? Yang kedua? Datang tepat waktu. Datang dan pulang tepat waktu. Apa kalimat yang bagusnya? Katanya selalu bersikap selalu tekanan ya, bersama-sama menunjukkan kedisiplinan. Oke nggak? Ada paksaan ya? Gas. Apa lagi? Tadi ada angkat bangku, ini khusus sih. Kira-kiranya angkat bangku gitu. Menghargai apa coba? Berarti kan ada hubungannya dengan
Bersama-sama memberi kaji. Tadi apa? Disiplin. Tadi apa? Saya tiba-tiba bersama menunjukkan. Tadi gimana?